Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, hendaknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya tolong disiapkan. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Miss absen dulu ya. Anggun Rima, Hadir. Della Juni Vega, Hadir. Ifkah Alawiyah, Hadir. Ivela Putri, Hadir. Hansa Alhura, Hadir. Lela Nermala, Hadir. Lulu Habibah. Hadir. Oke, hadir semua ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih semangat nggak? Masih. Ya semangat ya, siang-siang. Pasti pada ngantuk, pada ngantuk nggak? Semangat ya mau belajar. Oke, masih ingat Kak kemarin belajar tentang apa, materi apa? Sistem gerak. Ya, Miss mau tanya, organ yang berperan dalam sistem gerak apa aja? Pertama apa? Otot, tulang, tulang, sendi. Ya, pintar. Tulang dibagi menjadi berapa? 2. Apa aja? Tulang rawan dan tulang keras. Oke, pintar. Pembelajaran pada hari ini materinya tentang Sistem peredaran darah. kemarin udah dipelajarin belum? Belum. Kok belum? Kan disuruh belajar di rumah. Oh iya. Pada belum belajar ya? Oke, nanti dipelajarin ya, nggak apa-apa. Manfaat dan tujuan pada pembelajaran hari ini, kita jadi mengetahui apa aja komponen-komponen darah yang ada dalam tubuh kita. Bagaimana fungsinya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana strukturnya, bentuknya ya. Kemudian sistem penilaian masih sama seperti kemarin ya, pembelajaran kemarin. Penilaian dengan tes tertulis dan non tertulis. Kemudian dalam penilaian sikap akan amati dari kelas ini yang sikapnya baik dapat B, yang kurang baik dapat C, dapat D, kurang baik D, C cukup. Oke. Kemudian penilaian keterampilan akan Miss ambil dari presentasi saat diskusi nanti. Nanti akan dibentuk kelompok 3-4 orang, nanti mendiskusikan materi tentang hari ini. Nanti Miss bagi materinya masing-masing kelompok, oke? Oke. Langsung saja kita mulai ya pembelajaran hari ini. Miss mau kasih lihat sesuatu. Ini apa? Apa yang kalian pikirkan tentang ini? Oh, itu usus. Darah kotor. Apa ini? Usus. Usus? Sel darah. Sel darah. Apa lagi? Donat. Apa Lela? Makan. Sel darah kotor. Sel darah kotor. Apa ini? Apa lo? Kalsium. Apa lo? Mana darah merah? Ini kan beda-beda bentuknya. Darah putih. Mana darah putih? Darah kuning. Ya, ini merupakan bagian-bagian dari darah. Nih, yang kayak donat, yang warna merah, namanya apa, Dela? Sel darah. Sel darah merah, betul. Yang putih apa? Iya. Sel darah merah disebut dengan apa? Biasanya eritrosit. Apa? Eritrosit. Iya, nama lain dari sel darah merah itu eritrosit. Kemudian ada sel darah putih. Sel darah putih apa? Biasanya disebut apa? Leukosit. Kemudian ini apa nih? Ayo. Bakteri. Bakteri. Emang ada sel darah kuning? Ada. Apa? Bakteri. Keping. Mas. Ayo. Keping. Keping. Darah. Iya, keping darah. Apa keping darah? Nama lainnya? Apa? Apa lu? Coba lu apa lu? Nama lain keping darah? Plasma. Hah?
Beda lagi plasma darah. Trombosit. Iya, trombosit. Trombosit ini berfungsi untuk pembekuan darah. Jadi saat kita luka nih, misal kena pisau berdarah, itu kan nggak lama ya berdarahnya, maksudnya nggak keluar terus. Yang bekerja itu adalah apa ini? Keping darah atau trombosit. Kemudian sel darah putih. Sel darah putih itu kalian tahu leukemia, penyakit leukemia. Tahu apa leukemia? Penyakit apa? Penyakit kanker darah. Kanker darah itu disebabkan apa? Karena leukositnya ini Mati. Berkurang. iya. Oke, sebelum kita benar-benar masuk ke materinya, sebelum Miss jelaskan, Miss mau kalian baca dulu. Belum pada baca kan? Ada yang belum baca? Dibaca dulu, buka dulu buku LKS-nya, dibuka bab sistem peredaran darah, dibaca. Miss kasih waktu 10 menit. Halaman 41. Gimana? Udah selesai bacanya? Udah. Oke, kalau udah selesai bacanya, sekarang Miss jelaskan dulu ya materinya di bukunya. Kalau sudah, sekarang giliran Miss yang menjelaskan mengenai materi sistem peredaran darah. Oke. Sistem peredaran darah, lebih tepatnya pada hari ini kita akan membahas mengenai bagian darah. Bagian darah. Ya, mengenai bagian-bagian darah. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak darah itu apa sih? Ya, darah itu adalah cairan yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, baik itu manusia maupun hewan. Mereka semua memiliki darah. Nah, darah ini memiliki banyak kegunaan. Oleh karena itu, darah memiliki komposisi yang kompleks. Tanpa darah, sudah dipastikan oksigen atau O2 dan juga sari-sari makanan tidak dapat diedarkan dengan baik ke seluruh bagian tubuh. Nah, darah ini, bagian-bagian darah, terdiri atas berapa penyusunnya? Yang pertama adalah plasma. Darah. Terus yang kedua ada apa? Apa ayo? Sel darah. Sel-sel darah ini kemudian terbagi lagi menjadi 3, yaitu eritrosit, atau yang lebih kita kenal dengan nama sel darah merah. Sel darah merah. Kemudian leukosit, sel darah apa? Putih. Dan yang terakhir adalah trombosit atau keping darah.
masing-masing dari bagian-bagian darah ini. Oke, sebelum itu kita perlu mengetahui komposisi darah di dalam tubuh kita. Pertama, plasma darah ini mengisi sekitar 55% cairan di dalam tubuh kita yang terdiri atas 90% air dan 10% protein, karbohidrat, zat organik, gas, dan lain-lainnya, masih banyak lagi. Oke, selanjutnya bagaimana dengan sel-sel darah? Sel-sel darah ini menyusun sekitar berapa sisa dari 55% dari 100%? Ya, betul. 45% dari cairan tubuh. Nah, kemudian sel-sel darah yang paling banyak mengisi cairan tubuh adalah eritrosit. Eritrosit mengisi 44%, hampir 45%. Jadi 45% ini hampir keseluruhan isinya adalah sel darah merah. Kemudian leukosit dan trombosit ini mengisi kurang dari 1% dari cairan tubuh ya. Oke, kita masuk ke plasma darah. Pertama kita akan bahas plasma darah. Apa sih plasma darah itu? Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang ada di dalam tubuh. Nah, plasma darah ini berisi berbagai protein seperti albumin, kemudian globulin, dan trombosit. Albumin berisi apa? Albumin, globulin, dan trombosit. Albumin ini berperan dalam menjaga tekanan osmotik di dalam tubuh atau menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kemudian globulin ini berfungsi sebagai antibodi di dalam tubuh. Dan trombosit, fibrinogen ini berfungsi dalam proses pembekuan darah. Oke, kita masuk ke dalam fungsi-fungsi dari plasma darah. Apa aja sih fungsi dari plasma darah? Fungsi dari plasma darah yang pertama adalah mengangkut limbah. Maksudnya gimana sih mengangkut limbah? Jadi plasma darah ini mengangkut zat-zat sisa hasil metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian plasma darah akan mengangkutnya menuju hati ataupun ginjal yang kemudian akan diekskresikan atau dibuang ke luar tubuh. Selanjutnya, fungsi yang kedua adalah menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Masih ingat ya tadi plasma darah tersusun dari berbagai protein, salah satunya adalah albumin. Albumin ini berperan dalam tekanan osmotik atau keseimbangan cairan dalam tubuh. Iya, betul. Jadi ini merupakan fungsi dari si albumin. Bagaimana cara kerja albumin? Bagaimana cara kerja si albumin? Albumin ini akan mencegah cairan di dalam pembuluh darah merembas ke jaringan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, fungsinya yaitu apa? Fungsi yang ketiga, membantu proses pembekuan darah. Membantu proses pembekuan darah. Oke, perhatikan tadi apa yang menyusun plasma darah yang berfungsi dalam pembekuan darah? Fibrinogen membantu proses
pembekuan darah dan dibantu dengan faktor-faktor pembekuan darah yang lain. Apabila fibrinogen dan faktor-faktor pembekuan darah yang lainnya ini sedikit jumlahnya, tidak dalam keadaan normal, maka jika kita terluka, darah yang keluar ini tidak akan berhenti dan akan menyebabkan kehilangan banyak darah. Oke, selanjutnya yang keempat, fungsi keempat adalah menjaga suhu tubuh. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyerap dan melepaskan panas sesuai dengan kebutuhan dari tubuh. Yang kelima, membantu melawan infeksi. Itu nggak kelihatan ya. Bantu melawan infeksi. Ayo, apa tadi tugas dari siapa? Globulin. Globulin membantu melawan infeksi. Globulin tadi sebagai apa? Antibodi. Jadi, globulin ini akan menyerang virus yang masuk ke dalam tubuh. Yang keenam yaitu menjaga keseimbangan asam dan basa. Bagaimana? Nah, plasma darah ini ternyata juga mengandung elektrolit ya, seperti kalium, kemudian kalsium, natrium, magnesium, dan juga bikarbonat. Nah, elektrolit tersebut membantu menjaga keseimbangan asam basa. Itu tadi fungsi dari plasma darah. Oke, selanjutnya kita akan membahas sel-sel darah. Sel-sel darah yang pertama akan kita bahas adalah eritrosit atau yang kita kenal dengan sel darah merah. Sel darah merah ini merupakan bagian-bagian sel yang menyusun penyusun utama dari cairan tubuh. Sekitar 44% hingga 45%. Sel-sel darah merah ini dalam 1 ml darah itu terdapat sekitar 5 miliar sel darah merah atau eritrosit. Nah, bentuk eritrosit ini berupa bikonkav yang melengkung ke dalam seperti ini. Ya, bagian dalamnya ini melengkung dan memiliki diameter sekitar 8 mikrometer. Diameter tuh dari sini ke sini ya. 8 mikrometer. Kemudian tebal bagian luarnya itu 2 mikrometer dan tebal bagian dalamnya 1 mikrometer. Tuh. Kemudian sel darah merah ini atau eritrosit ini memiliki hemoglobin yang memberikan sel darah merah ini warna merah. Ya, warna merah ini disebabkan oleh hemoglobin. Selanjutnya, karakteristik dari eritrosit. Sini. Karakteristik ya. Karakteristik. Yang pertama, berbentuk bikonkav. Bikonkav. Sudah dijelaskan tadi ya. Selanjutnya, sel darah merah ini terbentuknya di sumsum tulang. Sudah dijelaskan kemarin. Kita singgung sedikit di di sistem gerak bahwa sel-sel darah merah, sel darah putih ataupun keping darah ini terbentuknya di sumsum tulang, dan sumsum tulang ini berada di rangka atau berada di tulang, sehingga secara otomatis sel darah ini juga terbentuk di dalam rangka. Oke. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga, memiliki umur 120 hari. 120 hari berarti berapa bulan? 4 bulan. Oke. Yang keempat, jumlahnya 4 sampai 5
4 sampai 5 juta per milimeter kubik. Dan yang terakhir, fungsi dari sel darah merah apa? Mengangkut O2 dan juga CO2. Mengangkut O2 dan CO2. Ini fungsi dari eritrosit atau sel darah merah. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi sel darah putih atau yang kita kenal dengan leukosit. Oke. Leukosit berfungsi sebagai apa sih? Leukosit berfungsi melacak dan kemudian menyerang atau membunuh mikroorganisme ataupun zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan penyakit ataupun infeksi seperti bakteri, kemudian virus, parasit, jamur, dan lain sebagainya. Nah, leukosit ini terdapat sekitar 4 miliar sampai 11 miliar per 1 liter darah. Jadi 1 liter darahnya ini terdapat leukosit berjumlah 4 miliar sampai 11 miliar. Nah, leukosit ini memiliki 2 kemampuan. Yang pertama apa? Pertama adalah fagositosis. Fagositosis apa? Fagositosis ini merupakan kemampuan sel darah putih untuk memakan zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh seperti bakteri, virus, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu diapedesis. Kalau diapedesis ini kemampuan dari sel darah putih untuk menembus keluar pori-pori kapiler darah menuju jaringan. Selanjutnya, karakteristik dari leukosit. Di sini ya. Karakteristik. Oke, karakteristik dari sel darah putih apa yang pertama? Bentuknya apa? Bentuk sel darah putih tidak tetap dan tidak berinti. Oke. Yang kedua apa? Terbentuknya di mana? Terbentuk di sumsum tulang, di limfa, dan di kelenjar getah bening. Umurnya berapa hari sih kalau sel darah putih? 12 hari. Umurnya berapa kalau sel darah putih? 12 hari. Ya, kalau sel darah merah 120 hari. Oke, jumlahnya 6.000 sampai 9.000 per milimeter kubik. Dan yang terakhir fungsinya yaitu sebagai antibodi dalam tubuh dalam menyerang virus atau zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Oke. Nah, leukosit atau sel darah putih ini kemudian terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada apa? Granulosit, dan yang kedua ada agranulosit. Granulosit berarti memiliki granula, sedangkan agranulosit tidak memiliki granula. Lihat A tidak granulosit, granula tidak memiliki granula. Oke, granulosit. Granulosit ini terbentuknya di mana? Di sumsum tulang merah dan memiliki inti sitoplasma. Apa aja granulosit? Pertama ada neutrofil. Neutrofil. Ada basofil. Terakhir ada apa?
eosinofil. Selanjutnya ada agranulosit. Selanjutnya ada agranulosit. Agranulosit terdiri dari pertama limfosit, kedua ada monosit. Itu ya. Selanjutnya kita sudah bahas ini, sudah bahas leukosit. Yang terakhir kita akan bahas trombosit atau keping darah. Trombosit atau keping darah ini berperan dalam proses pembekuan darah. Jika ada bagian tubuh yang terluka, maka si trombosit atau keping darah inilah yang berperan dalam proses pembekuan darah bersama apa tadi? Plasma darah, ya. Yang berperan adalah fibrinogen dibantu dengan zat-zat pembekuan darah yang lainnya. Oke. Selanjutnya, karakteristik dari keping darah atau trombosit. Apa aja? Karakteristik ya, karakteristik. Yang pertama, bentuknya apa? Bentuknya tidak teratur dan tidak berinti. Yang kedua, terbentuk di mana? Di sumsum tulang. Kemudian yang ketiga, umurnya berapa hari? Umurnya 6 sampai 9 hari. Selanjutnya apa lagi? Jumlahnya berapa? 200.000 sampai dengan 400.000 per milimeter kubik. Yang kelima, berfungsi sebagai apa? Berfungsi membantu proses pembekuan darah. Berfungsi dalam pembekuan darah. Itu fungsi utama trombosit. Oke, itu penjelasan dari Miss mengenai bagian-bagian darah. Sepertinya sudah cukup ya penjelasannya. Oke, setelah Miss jelaskan materinya tadi mengenai apa? Sistem peredaran darah. darah. Masih ada yang bingung nggak? Kalau masih ada yang bingung, boleh bertanya kepada Miss. Angkat tangannya, sebutkan nama, baru baca soalnya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Ya, Aura, apa pertanyaannya? Apa yang terjadi jika komponen-komponen darah seperti sel darah merah putih dan keping darah meningkat atau menurun? Oke, ada lagi? Ya, adalah Mengapa ketika kita terluka dan mengeluarkan darah tersebut akan cepat berhenti? oke. Ada lagi? Cukup. Ada lagi? Udah cukup. Oke. Oke, pertama Miss akan menjawab pertanyaan dari Aura ya. Pertanyaannya adalah bagaimana jika tubuh kita kekurangan bagian-bagian sel seperti sel darah merah, sel darah putih, ataupun keping darah atau trombosit. Nah, tentunya sel-sel darah ini di dalam tubuh ini kan sudah ditentukan ya jumlahnya pasnya sekian gitu. Apabila ada peningkatan dari sel-sel darah tersebut ataupun penurunan, itu akan menyebabkan penyakit ataupun kelainan pada tubuh kita. Misalnya kelebihan sel darah putih atau kelebihan leukosit. Ini akan menyebabkan penyakit kanker darah atau yang disebut dengan leukemia dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit pada sistem peredaran darah ini akan kita bahas lebih lanjut lagi pada pertemuan yang berikutnya ya. Oke, selanjutnya Miss mau menjawab pertanyaan dari Dela ya. Pertanyaannya, mengapa saat terluka darah yang dikeluarkan itu tidak berlangsung lama ya? Oke, jadi begini. Itu
dan darah keluar dan darahnya ini berhenti gitu ya, tidak terlalu lama, ini terjadi proses pembekuan darah yang melibatkan keping darah atau trombosit. Trombosit ini akan bereaksi ketika pembuluh darah rusak atau terdapat luka tadi ya, terluka. Kemudian trombosit akan menempel di dinding area tubuh yang terluka dan akan bersama-sama membentuk sebuah sumbatan. Jadi trombositnya ini nggak hanya satu ya, tetapi lebih dari satu untuk membentuk suatu sumbatan di daerah luka. Kemudian sumbatan ini bertujuan untuk menutup jaringan kulit yang rusak tadi, yang terluka tadi, sehingga darah yang dikeluarkan pun akan berhenti begitu. Untuk lebih jelasnya lagi nanti akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya juga, karena hari ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian darah saja ya, untuk penyakit, kemudian cara kerja mekanisme pembekuan darah dan lain sebagainya, itu akan dibahas di pertemuan yang berikutnya. Oke. Gimana? Paham semuanya? Paham. Gimana Aura, paham? Paham. Bila? Yaudah, kalau gitu sekarang Miss mau kalian mencari informasi lebih dalam lagi terkait sistem peredaran darah ini. Boleh dibuka LKS-nya atau buku paketnya, boleh dibaca, dicari, kemudian dicatat ya. Gimana? Sudah mencatatnya? Sudah dicari? Sudah? Sudah semua? Oke, kalau udah, ayo kita bentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3-4 orang. Dan Miss tentukan ya orangnya. Putri, Anggun, sama Dela. Kelompok kedua, Lulu, Ipka, Lela, sama Aura. Yuk duduknya sesuai kelompok masing-masing ya. Yuk diatur. Kelompok 1 di depan, kelompok 2 di belakang. Kelompok 1 yang tadi Miss sebut ya, yang pertama, disebut pertama kali. Oke, kelompok 1, Miss mau kalian nanti menjelaskan materi tentang plasma darah dan juga sel darah merah. Sel darah merah apa? Tadi apa sel darah merah disebut juga dengan eritrosit. Iya, eritrosit. Kemudian kelompok 2 yang di belakang, Miss mau kalian menjelaskan mengenai sel darah putih. Apa sel darah putih? Leukosit. Iya, dan keping darah apa? Trombosit. Iya, betul. Sekarang tadi udah dicari ya tentang sistem peredaran darah. Sekarang data-data yang kalian cari, yang kalian kumpulkan tadi, kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian, kemudian diolah data tersebut ya. Kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Miss mau perwakilan saja yang mempresentasikan ke depan. Oke, paham? Paham? Paham. Oke, silakan didiskusikan bersama teman sekelompoknya. Gimana? Sudah semuanya? Diskusinya sudah? Cukup ya? Karena sudah diskusinya masing-masing kelompok, tolong sekarang dipresentasikan ke depan mulai dari kelompok pertama. Yuk. Darah memiliki banyak kegunaan bagi tubuh, makanya darah mempunyai komposisi yang kompleks. Tanpa darah bisa dipastikan bahwa oksigen dan sari makanan akan sulit untuk dihantarkan dengan baik ke seluruh tubuh. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah.
yang semuanya beredar di seluruh tubuh. Sel-sel darah ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. 1. Komponen darah. Darah merupakan bagian tubuh yang sangat penting. Darah dalam tubuh terdiri atas plasma darah dan sel-sel darah. Komposisi susunan darah tersebut meliputi 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah yang terdiri atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. Dalam plasma darah terbagi lagi atas 90% air dan 10% zat terlatur, meliputi protein, garam mineral, bahan organik, sisa metabolik, hormon, dan gas. A. Plasma darah. Plasma darah mengandung protein yang tersusun atas albumin, globulin, dan fibrinogen. Albumin mempunyai peran untuk menjaga tekanan osmotik darah. Globulin berfungsi sebagai antibodi. Fibrinogen berperan dalam pembekuan darah. Plasma darah memiliki banyak fungsi penting dalam tubuh, di antaranya adalah 1. Mengangkut limbah, 2. Menjaga keseimbangan cairan tubuh, 3. Membantu proses pembekuan darah, 4. Menjaga suhu tubuh, 5. Membantu melawan infeksi, 6. Menjaga keseimbangan asam dan basa. B. Eritrosit, sel darah merah. Eritrosit, sel darah merah merupakan bagian utama dari sel-sel darah. Rata-rata jumlah eritrosit dalam setiap 1 mm adalah 5 miliar. Bentuk eritrosit berupa bikonkaf, melengkapi ke dalam berupa piringan, dan pada bagian tengah berupa cekungan. Rata-rata panjang diameter eritrosit adalah 8 mikrometer. Rata-rata tebal bagian luarnya adalah 2 mikrometer. Dan rata-rata bagian tengahnya adalah 1 mikrometer. Pada eritrosit, sel darah merah, terdapat hemoglobin yang berperan dalam memberikan warna merah pada darah. Karakteristik eritrosit: 1. Bentuk bikonkaf dan tidak berinti. 2. Terbentuk di sumsum tulang. 3. Umur sel 120 hari. 4. Jumlah 4-5 juta milimeter kubik. Berfungsi mengangkut CO2 dan O2. Oke, udah? Boleh duduk. Oke, yang selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mau maju? Oke, yuk mulai. Leukosit, sel darah putih. Fungsi leukosit adalah melacak kemudian melawan mikroorganisme atau molekul asing penyebab penyakit atau infeksi seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Sehingga keberadaan leukosit sangat berkaitan erat dengan sistem kekebalan tubuh. Jumlah leukosit di dalam tubuh dalam keadaan normal adalah 4 kali 10 sampai dengan 11 kali 10 pangkat 9 sel darah putih untuk setiap 1 liter darah dalam tubuh. Sel darah putih mempunyai kemampuan fagositosis dan diapedesis. Fagositosis adalah kemampuan memakan benda asing bagi sel darah putih. Sedangkan diapedesis adalah kemampuan untuk menembus keluar pori-pori membran kapiler dan menuju ke jaringan. Karakteristik sel darah putih: 1. Bentuk tidak tetap dan berinti. 2. Terbentuk di sumsum tulang, limfa, dan kelenjar getah bening. 3. Umur sel 12 hari. 4. Jumlahnya
6.000 sampai 9.000. 5. Berfungsi untuk membunuh kuman dan membentuk antibodi. Sel darah putih secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Pengelompokan ini didasarkan pada ada tidaknya butiran pada sitoplasma di dalam selnya. 1. Granulosit. Granulosit berkembang dari sumsum tulang merah dan memiliki butiran sitoplasma dengan fungsi yang berbeda. Granulosit terdiri atas 3 macam sel, yaitu basofil, neutrofil, dan eosinofil. 2. Agranulosit berkembang dari jaringan limfoid dan tidak memiliki butiran sitoplasma. Agranulosit terdiri atas limfosit dan monosit. Trombosit atau keping darah. Trombosit atau yang sering disebut dengan keping darah, komponen darah inilah yang berperan dalam pembekuan darah jika ada bagian tubuh yang mengalami luka. Pada keadaan normal, tubuh mampu menghasilkan benang-benang fibrin yang akan menutup luka pada tubuh jika seseorang mengalami luka. Karakteristik trombosit sebagai berikut. 1. Bentuk tidak teratur atau tidak berinti. 2. Terbentuk di sumsum tulang belakang. 3. Umur sel 6 sampai 9 hari. 4. Jumlahnya 200.000 sampai 400.000 untuk setiap 5. Berperan pada pembekuan darah. Oke, tadi sudah dijelaskan ya dari masing-masing kelompok, sudah dipresentasikan hasil diskusinya. Materi plasma darah dan sel darah merah tadi oleh kelompok 1 yang dipresentasikan oleh Anggun. Kemudian kelompok 2 tadi mempresentasikan materi apa aja? Sel darah putih sama trombosit. Oke. Kalau misal masih ada yang bingung dari kelompok 2 mengenai sel darah merah dan juga plasma darah, boleh ditanyakan. Ya, siapa yang mau bertanya? Ya. Apa yang terjadi jika sel darah merah mengalami kelebihan sel? Yuk, kelompok 1 dijawab. Apa yang terjadi? Ketika terjadi peningkatan jumlah sel darah merah melebihi batas normal di tubuhnya. Kondisi ini dapat menimbulkan beberapa komplikasi berbahaya, apalagi tidak segera diperbaiki. Oke, masih ada yang bingung lagi nggak? Enggak. Ya, cukup. Oke, sekarang gantian. Kelompok pertama, kalau masih bingung sama materi kelompok kedua. Kelompok kedua tadi materi apa? Sel darah putih dan keping darah. Oke. Kalau masih bingung boleh ditanyakan. Ayo, kelompok 1 siapa yang bertanya? Ya, Putri. Sebutkan fungsi 5 dari jenis sel darah putih. Ya, soalnya sebutkan fungsi 5 jenis dari sel darah putih. Ya. Ya, Ika. 1. Basofil. Berperan penting sebagai sistem kekebalan tubuh. Berperan penting menghasilkan reaksi peradangan untuk melawan infeksi. 2. Eosinofil. Berperan membunuh parasit dalam 8-12 hari. 3. Neutrofil. Mengirim sinyal yang memperingati sel-sel lain di dalam sistem kekebalan tubuh untuk merespon virus dan atau bakteri. 4. Limfosit. Berperan menjaga imunitas tubuh dengan cara menyerang virus dan bakteri. 5. Monosit berfungsi berpindah ke jaringan tubuh sambil membersihkan sel-sel mati. Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya dari kelompok 1? Dia mau tanya. Dia mau tanya nggak? Nggak, cukup. Cukup, kalau cukup berarti sekarang coba buka LKS-nya halaman 49. Dikerjakan soalnya ya. Pilihan ganda dan esai ya.
Wah. Iya. Hah? Sosial. Jika seorang terkena luka dari darah yang keluar, Gimana, udah selesai semua ya? Udah selesai? Oke, kalau udah kita bahas bareng-bareng, oke? Yuk kita bahas soal pilihan gandanya dulu. Ya dibaca Lela soalnya. Yang pilihan ganda. Komponen darah yang dijumpai di dalam Plasma darah antara lain jawabannya E. apa? Air, serum, zat organik, dan zat anorganik. Ya betul. Oke, lanjut nomor 2. Lanjut nomor 2, siapa yang mau baca? Oke, ayo Aura. Yang keras ya Aura suaranya. Berikut ini adalah fungsi sel darah merah. 1. Menghindarkan tubuh dari infeksi. Infeksi. 2. Melakukan proses pembekuan darah. 3. Mengikat CO2. Apa CO2? Karbon? Karbon? Dioksida. Hmm. Dari jaringan menuju paru-paru. 4. Mengedarkan O2. Apa O2? Dia tahu O2 apa O2? Oksigen. Ya, oksigen. Oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. 5. Mengangkut sari-sari ke makanan ke seluruh tubuh. Fungsi eritrosit ditunjukkan oleh nomor D, 3 dan 4. Ya, lanjut. Yuk Anggun. Perhatikan gambar berikut. Sel darah putih yang mampu bergerak, amoebosit dan memakan kuman penyakit kecuali nomor A1. Ya, betul. Itu yang nomor 2, apa itu namanya? Apa nomor 2? Berikut ini adalah fungsi Gambar nomor 2 apa? Nomor 2 itu monosit. Nomor 3 itu apa? Ini nggak dapet ya? Udah lewat aja, skip. Yuk lanjut nomor 4. Siapa nomor 4? Mbak Putri. Ya Putri. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri eritrosit adalah A. Berbentuk bikonkaf. Ya, lanjut nomor 5. Ifka. Oh ya, Ifka apa Lulu? Baik. 5. Jika seseorang terkena luka, darah yang keluar akhirnya dapat terhenti kejadian ini karena adanya A. Trombosit. Ya, lanjut nomor 6. sel darah putih pada tubuh kita yang mempunyai Peranan. peranan dalam keadaan alergi adalah basofil. Ya, betul, basofil. Nomor 7. Bagian dari sel darah yang mempunyai fungsi sebagai bahan antiparasit adalah Lu ulangin. 7. Bagian dari sel darah yang mempunyai fungsi sebagai bahan antiparasit adalah A. Eosinofil. Ya, betul.
Lanjut ke esai. Sebutkan 4 macam bagian-bagian darah dan sebutkan masing-masing fungsinya. Coba saudara merah, siapa yang mau jawab? Ya, Anggun. Membawa hemoglobin yang terikat oleh karbon dioksida dari paru-paru Dari karbon dioksida atau oksigen? oksigen dari paru-paru menuju jaringan lain. Ya, betul. Itu ya fungsinya sel darah merah. Membawa hemoglobin yang terikat oleh oksigen dari paru-paru menuju jaringan-jaringan lainnya yang ada di dalam tubuh. Lanjut, yang kedua apa? Menjaga kekebalan dan pertahanan tubuh. Apa itu? Fungsi dari apa? Sel darah apa? Sel darah putih. Ya, sel darah putih. Ya, apa fungsinya sel darah putih? Menjaga kekebalan dan pertahanan tubuh. Menetraikan bakteri dan kuman yang masuk ke aliran darah. Terus yang ketiga apa? Trombosit. Ya, apa trombosit fungsinya? Mengumpalkan darah. Tadi ya sudah dijelaskan. Saat kita terluka mengeluarkan darah, mengapa darah itu terhenti, nggak mengeluarkan terus-menerus itu untuk luka yang kecil, misal kena pisau gitu ya. Itu yang menghentikan darah itu adalah keping darah atau trombosit. Selanjutnya apa? Plasma darah. Nah, apa fungsinya? Membawa sel darah, membawa berbagai nutrisi penting. Oke, ya udah ya. Gimana? Bener semua nggak? Alhamdulillah benar semua. Oke. Oh iya, Miss minta hasil diskusi tadi dikumpulkan per kelompok. Dari kelompok dulu. Oke. Gimana? Masih ada yang bingung nggak materi sistem peredaran darah? Kalau masih ada yang bingung boleh bertanya. Ya. Rela, ayo apa pertanyaannya? Bagaimana cara sel darah putih melawan virus yang masuk ke tubuh? Oke. Saudara putih. Cara saudara putih melawan virus ya yang masuk ke tubuh. Oke, selanjutnya siapa lagi mau tanya? Ya ampun. Saat ini kan pemerintah sedang menggunakan menggalangkan vaksin COVID-19. Apakah vaksin akan menyembuhkan COVID-19 dan bagaimana cara kerjanya vaksin dalam melawan virus COVID ini? Oke, relate ya sama keadaan saat ini ya. Oke, sekarang Miss akan menjawab pertanyaan dari Anggun ya. Pertanyaannya sekarang kan langsung pertanyaan ini ya. Apakah vaksin ini bisa menyembuhkan penyakit virus COVID dan bagaimanakah cara kerja dari vaksin ini? Oke, pertama, vaksin itu bukan untuk menyembuhkan penyakit ataupun infeksi dari virus, tetapi vaksin ini berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi virus tersebut, mencegah penyakit COVID tersebut begitu. Tapi bukan berarti setelah kita vaksin kita tidak dapat terkena virus COVID. Itu masih ada kemungkinannya walaupun kecil, tergantung imunitas dari tubuh kita. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Oke, gini, pertama kita harus tahu dulu kalau vaksin itu terbuat dari virus yang sudah dijinakan atau dilemahkan ya. Oke, masuk ke bagaimana vaksin ini bekerja. Pertama, kita perlu tahu mengenai sistem imun dulu. Sistem imun ini merupakan pertahanan tubuh yang berfungsi untuk melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Jadi ketika mikroba asing tadi virus COVID ya masuk ke dalam tubuh, sistem imun itu dengan berbagai macam respon
bertujuan untuk mengidentifikasi si virus tadi dan mengeluarkan si virus dari dalam tubuh. Oke, itu sistem imun. Selanjutnya, bagaimana sih respon cerdas imun, sistem imun? Nah, sistem imun bisa merekam informasi yang dimiliki oleh mikroba jahat dan mencari tahu cara terbaik untuk melawan mereka. Kemampuan ini tentunya sangat berguna jika tubuh kembali diserang oleh patogen yang sama, tapi semua itu nggak bisa instan. Tubuh perlu untuk belajar cara merespon patogen dan mampu membangun pertahanannya. Nah, itu tadi vaksin itu kan dari virus nih, dari DNA virus yang dilemahkan. Jadi, virus itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, vaksin tadi ya, yang berisi virus itu, dan tubuh kita ini akan mengenali gitu loh, virus ini, oh ini virus COVID nih. Jadi ketika nanti kita virus ini masuk lagi ke tubuh kita tuh sudah mengenali, sudah tahu oh ini virus ini, bagaimana cara kerjanya, karena sebelumnya sudah di vaksin gitu ya. Bagaimana cara menangani virusnya? Jadi sel tubuh imun kita nih sudah tahu bagaimana cara menyerangnya, bagaimana cara melawan si virus COVID ini yang masuk ke dalam tubuh kita. Nih, vaksin mengandung antigen yang sudah dimatikan atau dinonaktifkan. Maksudnya itu vaksin ini mengandung, tadi yang sudah Miss kasih tahu ya, mengandung virus yang sudah dilemahkan, DNA virus, sehingga tidak akan berbahaya bagi tubuh. Saat vaksin disuntikan, antigen masuk ke aliran darah dan dianggap sebagai zat asing yang memicu sistem imun adaptif tubuh. Dan sebagai pelindung tubuh, otomatis sistem imun adaptif ini akan melawan antigen dan membentuk sebuah antibodi. Selain itu, sistem imun adaptif juga merekam segala informasi dan menciptakan memori supaya saat tubuh terinfeksi oleh virus yang sama, sistem imun ini dapat lebih cepat mengenali dan menyerang secara agresif. Tadi sudah dijelaskan ya, sebelum sebelum virus tersebut menyebar ke seluruh bagian tubuh kita dan menyebabkan penyakit. Nah, seperti itu ya. Mekanisme dari vaksin atau cara kerja vaksin di dalam tubuh kita. Jadi nggak perlu takut untuk melakukan vaksin ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Lela. Oke, bagaimana cara kerja sel darah putih? Ini. Nih. Pada saat zat asing masuk atau seperti mikroorganisme, virus, apalagi bakteri, kemudian jamur masuk ke dalam tubuh, itu akan menimbulkan peradangan. Nah, sinyal kimiawi ini akan membantu monosit itu bagian dari sel darah putih ya, sehingga akan pergi ke Oke, selanjutnya misalkan jawab pertanyaan dari Lela, yaitu selanjutnya misalkan menjawab pertanyaan dari Lela, yaitu pertanyaannya bagaimana cara kerja sel darah putih ya Lela? Gini, saat zat asing masuk ke dalam tubuh kita, seperti misal mikroorganisme seperti virus, bakteri, kemudian jamur, tubuh kita itu akan menimbulkan peradangan, terjadi peradangan. Sinyal kimiawi yang ada dalam tubuh kita ini akan memberitahu monosit. Monosit ini merupakan bagian dari sel darah putih, yaitu agranulosit ya. Sehingga ia akan pergi dari aliran darah menuju lokasi terjadinya serangan. Monosit ya yang pergi. Nah, monosit ini kemudian akan menghabisi atau menghancurkan zat asing tersebut, virus tersebut gitu. Kemudian akan menghasilkan sitoksin yang berfungsi merangsang demam, merangsang terjadinya demam. Dan demam ini merupakan indikasi adanya perlawanan dalam tubuh terhadap zat asing, sekaligus mempercepat proses penyembuhan. Aku benci banget sama motor. Anjir. Oke, sekarang misalkan jawab pertanyaan dari Lala. Pertanyaannya adalah
bagaimana cara kerja sel darah putih di dalam tubuh kita. Pertama, saat zat asing masuk ke dalam tubuh kita, akan terjadi peradangan di tubuh kita. Misal ya, yang masuk itu bakteri, virus, ataupun jamur, akan menimbulkan peradangan. Dan zat kimiawi yang ada di dalam tubuh ini akan membantu monosit, akan memberitahu monosit ya, membantu memberitahu monosit, sehingga si monosit ini akan pergi ke aliran darah, akan pergi dari aliran darah menuju lokasi terjadinya serangan oleh zat asing tersebut. Nah, monosit ini kemudian menyerang dan melawan si zat asing tersebut, sehingga kemudian menyebabkan keluarnya sitoksin. Kemudian sitoksin ini akan menimbulkan peradangan, akan menimbulkan demam. Nah, demam ini merupakan indikasi dari perlawanan dalam tubuh terhadap zat asing. Demam ini juga akan mempercepat proses penyembuhan di tubuh kita. Nah, monosit tadi itu tidak bekerja sendirian, tetapi dibantu oleh neutrofil. Tahu neutrofil? Neutrofil merupakan bagian sel darah putih dari granulosit ya. Nah, peperangan ini atau penyerangan dari neutrofil tadi itu akan menyebabkan kematian dari si neutrofil. Saat neutrofil mati, akan terbentuk nanah yang menjadi salah satu bentuk pertahanan guna menghambat timbulnya infeksi. Oke. Setelah itu, monosit juga disebut dengan makrofagus, membawa bagian tubuh kuman yang telah mati untuk didata oleh limfosit. Oke, limfosit merupakan sel darah putih juga ya. Oke, sama halnya seperti tim forensik, limfosit mengembangkan antibodi berdasarkan data serangan kuman yang pertama guna mengatasi serangan berikutnya. Tadi masih berhubungan sama jawabannya pertanyaan dari siapa? Anggun. Oke. Limfosit ini memiliki sel B dan sel T. Sel B ini sebagai agen yang melepaskan antibodi untuk mendeteksi keberadaan si kuman yang telah didata, sekaligus membunuhnya pada jarak yang jauh. Kemudian sel T ini menjaga agar antibodi tetap terpasang pada permukaan sel dan siap melakukan penyerangan jarak dekat. Kalau sel B jarak jauh, kalau sel T jarak dekat. Nah, sel T memiliki tim pendukung nih yang akan siap membantu sel B dalam mengeluarkan senjata rahasia mereka, yaitu antibodi. Nah, sel-sel tersebut saling bertukar informasi melalui proses getaran sebelum serangan diluncurkan atau sebelum penyerangan lah ya, sebelum menghancurkan si virus-virus tersebut. Nah, sel B sel T ini juga akan mendapatkan bantuan dari kelompok sel pembunuh alami yang siap membasmi mutasi sel sehat menjadi sel asing. Masih ingat dengan makrofagus tadi atau monosit ya? Sel-sel tersebut melanjutkan patrolinya atau patroli kan ya, dan berperan ganda sebagai ahli medis dalam menyembuhkan peradangan. Makrofagus dan monosit ini menyingkirkan semua sel mati dari area penyerangan tadi, sehingga tubuh dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Nah, begitu cara kerja dari sel darah putih. Masih berhubungan ya tadi ya jawabannya ya. Sama-sama menjaga bagaimana cara bagaimana cara menghancurkan si zat asing yang masuk ke dalam tubuh ya, itu oleh sel darah putih atau leukosit. Tadi masih berhubungan, sangat berhubungan malah. Oke, itu pertanyaannya sudah dijawab ya, paham kan? Oke, kesimpulan pada materi ini, darah terdiri atas plasma darah dan sel darah putih. Sebagai plasma darah terdiri atas air dan bahan-bahan yang terlarut seperti protein, karbohidrat, lemak, hormon, dan garam-garam mineral. Dan sel darah terdiri atas sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit.
Sel darah putih apa tadi namanya? Leukosit. Ya. Kalau sel darah merah? Eritrosit. Ya, betul. Fungsi dari plasma darah yang pertama mengangkut limbah, kemudian menjaga keseimbangan cairan pada tubuh, lalu membantu proses dalam pembekuan darah. Jadi tadi yang berperan dalam proses pembekuan darah apa? Trombosit. Ini dibantu oleh plasma darah. Kemudian menjaga suhu tubuh, lalu membantu melawan infeksi. Berarti sama aja plasma darah ini membantu sel darah putih dalam melawan. Kemudian menjaga keseimbangan asam dan basa. Lalu sel darah merah merupakan komponen sel darah yang berperan dalam pengangkutan oksigen ke sel-sel tubuh atau jaringan-jaringan tubuh. Lalu sel darah putih atau leukosit adalah komponen sel darah yang berfungsi melacak kemudian melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Lalu keping-keping darah, bagian-bagian yang berperan dalam proses pembekuan darah. Oke, cukup ya. Cukup sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Kita beri A+ untuk kedua kelompok. Oke, bagi semua ya. Oke, kalau sudah cukup hari ini, tugasnya dikerjakan ya, halaman 52. Besok kita koreksi bersama-sama. Sudah dicatat? Oke. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Berdoa dulu ya. Ayo, ketua kelasnya disiapkan. Selesai. Oke, bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.